hasilnya itu hoki atau usaha? Ya, ayo kita diskusikan sama-sama. Dan mari kita mulai dengan sesuatu yang sedang menjadi perhatian bukan cuma di seluruh Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Yaitu apa? Apakah ada yang tahu siapa orang ini? Boleh raise hand, mau langsung jawab boleh, mau tulis di chat room boleh. Ya, siapa pemuda yang satu ini? Ya, ada yang tahu? Oh, aduh, penjual NFT manusia 12M. Ya, tahu ya? Ini namanya Ghazali. Terkenal dengan nama Ghazali Everyday. Kenapa Everyday? Hasil menjual ya NFT seller, betul Pak Riki. Ya, dia berhasil menjual NFT yang bentuknya apa? Bentuknya cuman mukanya dia. Senilai terakhir itu bukan 12 lagi, sudah 14 miliar. Sampai apa? Sampai di berbagai account dia langsung di apa namanya di mention lah oleh Dirjen Pajak. Ya, 14 miliar dari jualan foto. Ya. Nah, pertanyaan saya, ya, apakah Ghazali Everyday ini hoki? Apakah dia beruntung? Ya, boleh silakan kalau ada yang mau raise hand ya, saya sambil akan perhatikan di party list ya. Yang menurut sobat bahwa Ghazali Everyday ini beruntung, apapun alasannya, saya nggak nanya alasannya, ya, tapi pokoknya beruntung, boleh kasih jempol atau boleh angkat tangan atau yang lainnya. Ya, belum ada yang menjawab, ya, wah ada yang di chat nih. Oke, Pak Riki bilang konsisten menjalani proses, setuju. Pak Freddy bilang hoki, ya iyalah ya, gitu kan selfie doang gitu kan, selfie loh, bukan yang lain, ya bukan. Ada yang lain? Ya, kalau yang bilang hoki boleh kasih jempol, boleh raise hand. Ya, udah ada dua rekan kita yang menjawab nih. Ada yang bilang satu konsistensi, ya konsistensi ada kunci katanya ya, Pak Freddy ya. Dan satu bilang hoki, Pak Adit. Ini mantep nih Pak Adit nih, ya nggak mau kalah, nggak mau kurang, usaha plus hoki. Oke, luar biasa Pak Adit, terima kasih. Ya, untuk yang mungkin ya berpikir bahwa ini apa namanya si Ghazali Everyday ini orang yang sangat beruntung, ya saya setuju, ya saya setuju. Sebenarnya dia memang sangat beruntung, ya karena apa? Karena memang kalau cuma bicara mengenai selfie, kita harus akui, kita harus ngomong nih, gue juga bisa, tapi nggak hoki aja. Kan kira-kira gitu ya. Karena semua orang bisa selfie. Semua orang visioner kata Pak Reni. Ya, menarik nih, menarik. Visioner yang menarik nih. Ya, nanti sekarang kan sampai jam 5 nih. Nanti visioner kita mungkin akan kesentuh di sekitar jam 4.30 nih Pak Reni. Ya, udah dibocorin di awal. Tapi itu, gue juga bisa. Ya, selfie doang. Gue juga bisa kalau cuma untuk upload. Nah, makanya saya juga mau beri kesempatan ya kepada sobat TSC sekalian. Inilah yang dijual oleh si Mas Ghazali sampai dapat 14 miliar, sampai dapat tawaran collab dari banyak sekali brand dalam negeri dan luar negeri.
bahkan sampai diajak collab oleh pemegang rekor penjualan NFT wajah seorang selebgram dari Singapura. Ya, jadi saya juga mau agar Sobat TSC juga ada hokinya. Ya, jadi hari ini ya Sobat TSC ini ada kesempatan nih untuk be lucky. Ya, jadi saya ada satu challenge untuk sobat sekalian, ya, supaya bisa jadi sehoki Ghazali. Ya, tapi mungkin nggak 14 miliar ya. Jadi Sobat TSC yang saat ini hadir, berapa orang sekarang nih? Ya, lihat sebentar, berapa orang? 18 orang yang bisa menunjukkan bukti bahwa Sobat punya 933 foto selfie sekarang dengan pose yang sama. Saya akan berikan free pass kelas TSC sepanjang tahun 2022. Saya udah hitung. Bernilai kira-kira 6 juta rupiah. Ada yang mau mencoba 933 foto selfie yang berbeda dengan pose yang sama. Ya, mungkin memang sedikit ya dari kita yang punya ya. Nggak apa-apa. Yang ini ya udahlah, ya 6 juta lah, nggak jadi lah ya. Saya kecilin hadiahnya ya. Ada yang tahu NFT itu apa? Ya, tadi ada beberapa orang sudah langsung menjawab NFT ya. Oke, NFT. NFT ini kebetulan salah satu topik yang akan kita bahas juga minggu depan. Waktu kita ngomongin mengenai rahasia-rahasia keuangan yang nggak diajarin sama financial planner, yang nggak diajarin di website. Ya, kita ikutin financial planner di Instagram, di TikTok, kita baca artikel, ada hal-hal yang nggak diajarin. Yaitu apa? Beberapa hal ya, kita akan diskusikan minggu depan. Yang bisa menjelaskan dengan beberapa kata aja ya, jangan kepanjangan ya. Di chatroom lah boleh. Apa itu NFT? Saya kasih satu tiket buat minggu depan, 149.000. Nggak 6 juta lagi ya, nggak 14 miliar ya. Ini challenge lagi satu. Yang bisa menjelaskan dengan NFT dengan bahasa yang singkat, yang menurut saya bisa diterima, ya. Minggu depan boleh kelas saya free. Ya, minggu depan kita mau ngomongin keuangan, salah satunya ngomongin NFT, teknologi blockchain, ya silakan kalau ada yang mau mencoba. Ya, menarik karena dunia keuangan juga terus-menerus berubah. Ya, nggak cuman seperti 10-20 tahun lalu atau 50 tahun lalu, terus berubah. Ya, 10 tahun lalu nggak ada cryptocurrency. Ya, 50 tahun lalu nggak ada produk-produk wealth management yang seperti dimiliki sekarang. Ya. Oke, nggak paham tuh. Oke. Ya. Pak Adit dan non-fungible token aset digital. Singkatannya, betul Pak Adit. Ya, saya pending dulu Pak Adit Ya, tapi yang berikutnya di Pak Freddy. Berkas digital yang identitas dan kepemilikannya unik. Oke, ya karena cuma 2 pesertanya dan waktu kita ada satu lagi, Pak Riki, platform online untuk jual dan beli aset non ekonomis. Menarik ya. Tapi dari 3 ya saya yang paling bisa diterima dan yang paling mendekati secara kata-kata orang-orang awam bisa mengerti, ya Pak Freddy Adrianto, selamat minggu depan dapat free tiket untuk ikut kelas kita, rahasia tidak diajarkan financial planner Anda. Ya, ikut dicatat ya Pak Freddy. Baik, maksud saya ini, kita tidak punya 933 foto, kita mungkin tidak semua orang paham mengenai NFT. Ya kalau seperti itu, seberapa besar peluang kita bisa hoki seperti Ghazali Everyday tadi? Ya agak
Waduh, Pak Feni, hasil googling Pak Feni katanya. Ya, itu. Jadi udah mulai kelihatan ya sebenarnya ya tujuannya ya arahnya ya bahwa apakah Ghazali ini hoki atau enggak. Tapi nggak apa-apa, Ghazali is one of a kind. Saya setuju. Ya, one of a kind. Kita lihat yang lain yuk. Ini adalah marketplace ya yang besar. Marketplace yang apa namanya? Juara di Indonesia saat ini. Tentu nomor 1 Goto ya, Tokopedia ya. Nomor 2 ini Shopee. 3, 4, 5 ya mereka bertiga suka rebutan lah biasanya. Bukan. Saya nggak lagi ngomongin mengenai William Tanujaya hoki atau enggak. Enggak, saya nggak ngomong ke sana. Ya. Saya lagi nggak mau ngomong si apa namanya Ahmad Zaki hoki atau enggak. Enggak, bukan. Ya itu udah terlalu banyak orang ngomongin. Saya mau bilang begini. Di marketplace seperti mereka, itu juga ada orang-orang perorangan yang jualan dan mereka mendapatkan return penjualan yang sangat tinggi. Sampai di titik mana? Sampai di titik sampai kita pikir begini, ini kok bisa ya? Tahun lalu kita adakan kelas untuk marketplace online, ya diajarin cara foto, pilih penamaan SKU dan apa segala macam gitu ya. Itu teknik-teknik yang sudah teruji. Ya videonya masih ada, Sobat TSC kalau mau lihat boleh request. Tapi ada yang penamaannya asal-asalan, apalagi penamaannya asal-asal, fotonya cuma dijepret pakai handphone 700.000, tapi terjualnya puluhan ribu unit juga ada. Sehingga kita lihat orang-orang seperti ini, ya kita ngomongnya apa? Dia mah hoki aja, pas ketemu produknya, ya kan? Saya banyak dengar yang kedua, kan? Teman saya soalnya, ya teman saya pun ngaku begini. Kalau saya hoki karena udah join dari awal waktu belum rame, gitu kan? Padahal dia merendah aja, tekniknya padahal tinggi sekali, gitu kan? Tapi kita juga sering pakai, aduh kalau join sekarang nggak akan laku lah, udah yang didominasi oleh orang-orang yang udah lebih dulu, yang dari dulu udah rame gitu ya. Atau begini, ini juga belakangan banyak nih. Ya mah hoki pas kemarin mulai pandemi PSBB penjualan online meningkat pesat. Apalagi dia hoki belum banyak yang import barang itu. Apalagi dia hoki ini itu. Ya jadi lihat polanya. Bahwa ketika kita menggunakan kata hoki atau lucky, seperti dalam kasus Ghazali, atau dalam hal-hal yang tadi saya bilang di marketplace seperti ini, kita bukan menggunakannya untuk memikirkan bagaimana kita bisa lebih sukses dengan memanfaatkan apa yang ada. Bukan. Tapi kita pakai kata hoki itu untuk mencari-cari alasan kenapa kita tidak sukses. Nah, itulah sesuatu yang agak menyedihkan. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita bilang dia hoki, ya berarti sebenarnya kita mau bilang apa? Bahwa usaha kita nggak cukup. Ya. Padahal tadi ada, saya mau ngintip lagi siapa tadi ngomong, Pak Ajit kalau nggak salah, Pak Adit ya. Bener, Pak Adit yang bilang usaha plus hoki. Ya. Memang di mana-mana itu kita harus mulai bicara selain hoki tentu harus bicara usaha. Ya. Usaha itu yang di tengah nih, execution. Ya, orang-orang bilang begini, wah, yang bikin Gojek tuh, ya siapa tuh, Bapak Menteri, ya, Bapak Menteri, hoki aja tuh. Kenapa hoki? Idenya juga nggak original sebenarnya, itu kan ide yang serupa udah banyak, gitu. Atau yang lain-lain lah, yang lain-lain lah. Ya saya cuma mau tunjukkan adalah bahwa begini,
di dalam pekerjaan dan di dalam dunia yang kita jalani sekarang, ya, bahwa ide itu pengaruhnya sangat besar, tetapi eksekusi atau usaha itu juga satu porsi yang sangat besar. Ya, ini ada hitung-hitungan, ini nggak mutlak lah sebenarnya lah, tapi ini memberikan kita satu gambaran aja bahwa apa? Bahwa ide dan eksekusi dua-duanya itu berpengaruh. Dua-duanya itu ada porsinya di dalam penentuan kesuksesan apa yang kita kerjakan. Ya, saya mau kasih contoh begini. Ya, ada satu startup di Indonesia. Idenya, ya coba boleh dinilai. Idenya yang pasti nggak masuk kategori brilliant. Mungkin nggak gitu. Mungkin masuk kategori nggak so-so, yang masuk kategori good. Karena udah banyak orang jalanin. Karena udah banyak orang cobain. Ya, itu apa? Itu ini. Ide menjual kopi untuk karyawan kantor di mana-mana dengan harga murah. Bapak-bapak yang naik sepeda di Tamrin, di ruko-ruko terkenal di berbagai lokasi di kota Jakarta, yang membawa termos dan kopi saset sudah melakukan berpuluh-puluh tahun. Tahu yang saya maksud ya, yang naik sepeda itu loh. Yang selalu ada di bundaran HI itu. Ya. Sebenarnya produk mereka sama kopi kenangan bedanya sejauh apa sih? Gitu. Tapi eksekusinya, ya, level pemikiran eksekusinya itu berbeda jauh sekali. Sampai apa? Oh, Starlink namanya, betul. Starbucks keliling, betul. Itu maksud saya. Ya, eksekusinya, levelnya itu jauh sekali. Sekarang udah jadi unicorn kuliner pertama dari Indonesia. Wow, ya, luar biasa. Ya, jadi ide dan eksekusi, ya, dua-duanya punya peranan yang sangat penting. Nah, kalau harus ditutup dengan satu quote, ya harus ditutup dengan quote di intronya ya, biar nampaknya bijaksana ya. Ya kalau kata Bruce Lee ya, knowing is not enough, we must apply. Ya, willing is not enough, we must do. Gitu ya. Kalau berapa kali ikut training saya, mungkin tahu ya, saya suka mengutip kalau nggak atlet bela diri, ya kalau nggak coach dari Sun Tzu, dari mana. Kenapa? Karena dalam dunia bela diri itu, dan dalam peperangan tentunya itu lebih ngeri lagi. Ya, disiplin adalah kunci. Ketika kita menghilangkan disiplin dari sana, taruhannya adalah kematian. Satu kesalahan bisa berakibat patah tulang. Ya, kalau kita latihan ilmu bela diri, ya satu meleng, ya bisa berakibat patah tulang. Atau lebih parah lagi, ya langkah-langkah yang salah bisa berakibat bahkan sampai paralisis, bahkan kalau sampai kenanya parah ya. Karena itu saya suka kutip. Ya, jadi memang dalam semua hal itu, ya eksekusi itu satu bagian yang sangat penting. Nah, jadi kita udah ngomongin nih, ya satu adalah apa? Satu ada hoki. Ya, kita udah bicara sekilas hoki, gambaran hoki. Kita udah bicara sekilas gambaran usaha. Nah, jadi ayo kita mulai, ya. Dari tadi belum mulai, belum. Tadi baru pendahuluan. Ya, jadi ayo kita mulai pembicaraan mengenai hoki dan usaha kita. Ya, saya mau mulai dengan sesuatu yang kontroversial sedikit. Ya, akui dulu bahwa kalau ada orang nanya nih, ya, sukses itu hoki atau usaha? Ya, pasti kita pengen ya, jawabannya adalah usaha. Benar nggak? Kenapa? Karena kalau jawabannya hoki, wah ada kemungkinan saya nggak sukses dong nanti, gitu ya. Pasti kita pengen ya, jawabannya usaha.
Saya juga, ya. Atau kalau ada orang bilang begini, jualan itu susah atau gampang, gitu, susah, gitu ya. Nah, apakah ada ada porsi hokinya di situ? Kita pengennya orang bilang gini, semua orang bisa kok, pengen, ya. Saya setuju. Tapi kakak izinkan sore ini saya mulai dengan satu hal, adalah bilang begini, bahwa hoki dan privilege, lagi rame lagi tuh privilege ya. Tahun lalu udah rame, udah sepi, tahun ini rame lagi, gara-gara ada Crazy Rich ngomong, orang miskin itu privilege. Wah, kacau. Ya. Tapi saya mau mulai dengan bilang begini, hoki itu real. Ya. Minimal sekali. Ya, hoki apa? Jadi, si Om ini adalah salah satu orang paling hoki di dunia mungkin ya kalau bicara hoki ya. Dia adalah Warren Buffett. Warren Buffett ini adalah orang terkaya di dunia kalau dilihat hanya dari hasil investasi. Ya, dalam artian begini, ya, Jeff Bezos punya perusahaan yang membuat produk berbagai macam. Ya, Mark Zuckerberg perusahaannya ada menjual jasa sosial media dan lain sebagainya. Tapi kalau Warren Buffett sedari dulu ya hanya berfokus di bidang investasi. Jadi modalnya hanya duit, menghasilkan duit. Ya. Dia memberikan satu komentar bahwa salah satu kunci kesuksesan dia adalah ovarian lottery. Ya. Ini ovarian lottery ini bukan kayak kita beli lotre gitu ya. Kalau beli lotre kita masih bisa debat nih. Ya. Bisa menang lotre nggak? Bisa, tapi ya harus beli dulu lotrenya gitu kan ya. Jadi kalau nggak beli lotre, nggak mungkin hoki menang lotre. Oke, setuju gitu. Ya tapi Warren Buffett ya, mengatributkan kesuksesan dia salah satunya itu pada yang namanya ovarian lottery. Ovarian lottery itu maksudnya apa? Ovarian lottery itu adalah tempat dan kondisi di mana dia dilahirkan. Ya. Saya ulang, ovarian lottery menurut Warren Buffett ini ada tempat dan kondisi di mana dia dilahirkan. Nah ini memang kita nggak bisa memilih, ya karena ya orang tua yang memilihkan betul ya, mereka juga nggak bisa pilih anaknya mau cewek mau cowok gitu ya. Nah inilah kita dilahirkan di mana, baik itu negara maupun itu keluarga maupun itu yang lain-lainnya, itu namanya ovarian lottery dan itu kita nggak bisa pilih. Ya. Tetapi saya setuju bahwa itu bukan penentu segala sesuatunya. Ada orang-orang dari negara miskin yang sukses, ada orang-orang dari negara kaya yang gagal total juga ada. Ya, bahkan orang yang hoki menang lotre, saya selalu ingat ceritanya, adalah menang lotre senilai 13 triliun ya dalam waktu sekian tahun lalu dihabiskan. Sebelum beli lotre, dia adalah seorang tukang sampah. Selesai uangnya habis, dia kembali lagi jadi tukang sampah di tempat yang sama, perusahaan yang sama. Ya ada juga orang seperti itu, gitu ya. Jadi walaupun bukan penentu, tetapi memang ada hal-hal yang harus kita akui, nggak bisa kita pilih. Ya salah satunya adalah ovarian lottery ini. Nah, tetapi yang menarik adalah begini, kita bisa mengatur, kita bisa mengusahakan, ya, agar kita bisa menjadi lebih beruntung. Dan ini semua saintifik, Jadi itu sebagai seorang sales, khususnya sebagai seorang sales nanti, ya inilah hal yang harus kita perhatikan, agar bagaimana suatu hari orang lihat kita dan orang yang bilang ke kita, waduh, si Bapak Adit ini salesnya hoki banget.
Ya, cari 3 orang yang closing 5. Loh, gimana caranya? Ya, itulah. Ya, kalau kita lihat ya, kalau senior sales gitu di perusahaan kita, apalagi kalau kadang-kadang kita mungkin masih ada yang baru di sini ya. Oh, kok dia hoki terus di kantor, ongkang-ongkang kaki sebentar, telepon masuk order. Nah, itulah. Itu jadi ya boleh dibilang target kita lah ya. Dan itu, ayo kita coba lihat ya gimana caranya. Tapi saya mau bilang dulu, bukan ya, ini nggak melibatkan Feng Shui. Jadi nggak usah ganti tempat tidur, nggak usah tempat kantor. Ya, jadi nggak susah. Kedua, nggak pakai jimat atau susuk atau apapun itu, ya, karena tentu jangan. Yaitu bertentangan dengan moralitas dan integritas seseorang maksud saya gitu, jangan. Jadi gimana? Ya, saya mulai dengan satu quote yang semua orang saya yakin sudah tahu. Ya, pasti sudah tahu. Ya, ayo kita berangkat dari sini. Luck is what happens when preparation meets opportunity. Artinya apa? Keberuntungan itu adalah ketika persiapan berjumpa dengan kesempatan. Ya. Nah, kita harus akui di sini. Ya, tanya baik-baik dan tanya dengan jujur sama diri kita. Apakah selama ini kita punya banyak kesempatan? Kalau kita jawabnya iya, maka kita perlu bertanya, selama ini apa yang kita siapkan sampai hari ini kita belum bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Ya, dipikir baik-baik ya, pikir baik-baik. Ini semua kita udah tahu. Oke. So hari ini di antara sekian banyak hal, ya saya akan bicara 3 aja. Berbicara mengenai hoki. Yang pertama, yaitu yang saya sebut dengan the provoke luck mindset. Udah boleh susah kata-kata jadi apa ini gitu ya. Luck itu kan hoki ya. Mindset itu kan cara bagaimana kita berpikir yang mempengaruhi pengambilan keputusan kita dan kegiatan dan tindak tanduk kita. Ya, kalau mau tahu lebih dalam tentang mindset, minggu lalu ya dibahas di kelas Breakthrough Leadership. Nah, pertanyaannya adalah provoke itu apa? Ya, provoke itu dari kata pasti diprovokasi. Ya, jadi apa nih maksudnya? Apakah hoki bisa diprovokasi? Kalau bisa diprovokasi biar jadi apa? Biar jadi hoki atau biar jadi enggak? Jadi, Sobat SC, ya semuanya, ada satu penelitian yang berjalan selama lebih dari 13 tahun, ya, dan dilakukan oleh Harvard Business Review, yang bertanya pertanyaan yang dari tadi kita bicarakan. Why the best salespeople get so lucky? Ya, ini artikel panjang, bukan artikel sebenarnya, ini adalah satu jurnal, ya, dan bicara mengenai kenapa sales itu begitu beruntung, ya, dan sampai di satu kesimpulan adalah apa? Bahwa luck, keberuntungan ya, di dunia sales itu bisa di-manage. Walah, masa begitu? Ya, jadi ini kesimpulan daripada jurnal yang ditulis ya oleh Joel LePond ini. Dia menuliskan seperti begini. Dari satu survei yang dia lakukan kepada ratusan orang tenaga sales yang menjual produk yang sama, ceritanya panjang, ya nanti bisa lihat sendiri di jurnalnya. Dia meneliti semua setiap deal yang terjadi, ya itu terjadinya seperti apa. Dia dari ratusan tenaga pemasaran, berarti dia ngomongin ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu deal yang terjadi. Semuanya itu terjadi karena apa? Dan dia bagi jadi 3. Ya. Yang pertama adalah terjadi karena sales process. Ya. Yang kedua terjadi karena unprovoked. Ini adalah hoki sehoki-hokinya.
Gitu. Dan yang ketiga adalah provoke luck. Ya, saya mau bilang dulu bahwa nanti di akhir poin pertama ini kita akan melihat bahwa sebenarnya provokasi adalah bisa masuk ke dalam bagian sales proses. Ya, sehingga kalau kita jalankan ini, peluang kesuksesan kita udah otomatis naik jadi 92% tuh. Ya, nah jadi dia sampai di kesimpulan tadi, yaitu bahwa dalam sales, luck itu bisa bisa di manage, bisa diatur. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Nah, ini ada beberapa cara seorang tenaga pemasar bisa meningkatkan hokinya. Ya, dan ini adalah yang dibahas oleh Joel LeBon yang dia kategorikan masuk ke dalam provoke lah ketika dia membuat jurnalnya. Yang pertama, itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, yang bukan penjualannya bukan terjadi dari sales proses standar, bukan. Ya, tetapi kelihatannya ada untung. Itu adalah orang-orang yang memiliki apa yang disebut competitive intelligence. Itu yang pertama. Bahasanya berat hari ini ya. Karena ini udah seri kedua nih. Ya, nanti makin ke belakang makin berat nih. Total ada 6 seri nih. Competitive intelligence. Dia mendapatkan bahwa salesperson, tenaga pemasar yang terlatih untuk mencari informasi mengenai customer, mengenai kompetitor, mengenai market, mengenai pengetahuan lapangan, memiliki tingkat keberuntungan yang lebih tinggi. Ya, LeBon melihat bahwa dari penjualan, kalau ada satu orang ditawari oleh dua orang tenaga pemasar, yang satu mengerti produknya, menjelaskan dengan baik, mengerti urut-urutan administrasinya, dan yang satu lagi bisa diajak bicara mengenai industri, maka peluang kesuksesan lebih besar ada di orang kedua. Orang yang memiliki kompetensi tersebut. Jadi ini menarik ya, bahwa 3 dari 5 orang memilih orang yang nomor 2 dibandingkan orang yang nomor 1 tadi. Yang tenaga pemasar yang baik juga, yang menjelaskan, yang informatif, tapi informasinya terbatas hanya pada produknya dia. Sedangkan yang kedua ini memiliki pengetahuan lapangan yang lebih luas. Jadi yang pertama, gimana caranya jadi hoki? Sama-sama nawarin tapi dia maunya sama saya. Itu yang pertama. Competitive intelligence. Ya. Hal yang kedua, bagaimana menurut Joel LeBon ini orang bisa menjadi lebih hoki ketika jualan. Ya, yang kedua adalah mindfulness. Ya. Mindfulness tentu ini adalah salah satu rangkuman dari teknik-teknik penjualan yang ada di luar sana. Yaitu apa? Mindfulness bicara mengenai satu, empathy. Bicara mengenai bahwa kita bertemu dengan prospek, bahwa ketika kita bertemu dengan calon pembeli kita, ya kita benar-benar tertarik, kita benar-benar mau terlibat, kita benar-benar fokus membangun hubungan dengan orang tersebut. Dan kita bisa melihat, ya karena kita mengevaluasi dengan tenang, ini orang bicara apa? Apakah yang dia sampaikan itu adalah sebenarnya atau mungkin hanya satu tabir asap begitu, dia ada maksud lain di baliknya. Orang-orang yang berusaha untuk memiliki empati seperti ini ya ternyata memiliki keberuntungan yang lebih tinggi daripada orang yang tidak. Ya, jadi yang pertama, yang kedua, yang sangat menarik, yang nomor 3, ya memiliki goal atau target yang tinggi.
Ini sangat menarik. Orang-orang yang memiliki goal yang tinggi sekali, entah kenapa, secara otomatis akan lebih beruntung. Ya, tentu kita bisa tarik banyak kesimpulan di sini. Kenapa? Biasanya, ya ketika kita memiliki target yang lebih tinggi, kita akan lebih termotivasi untuk melewati target tersebut. Ya, kita akan jadi lebih kreatif, kita akan jadi lebih cerdik, strategik, gitu ya, dibandingkan enggak. Contoh aja dengan sangat sederhana. Kalau saya cuma perlu menjual 2 produk hari ini, ya mungkin ya saya cuma akan berkeliling dan tetap menawarkan produk seperti biasa. Kan 2, berarti 1 hari cukup mencari 2 pembeli atau 1 pembeli yang mau beli 2, gitu kan? Kita lihat waktu di awal tahun kita bicara mengenai salesman terbaik di dunia itu, barang yang 1 orang hanya butuh 1, tapi dia bisa jual paketan 5. Gimana? Dengan menunjukkan bahwa barang-barang ini bisa dijadikan hadiah untuk orang lain. Oh, luar biasa. Kenapa? Karena target penjualannya tinggi. Nggak cuma 2 hari ini, tapi 200. Kalau 200, dia nggak bisa cari 200 orang, gitu. Dia harus cari orang yang mau beli 2, atau 50 orang yang mau beli 4. Nah, biasa orang akan menjadi lebih kreatif, akan lebih terpacu, lebih termotivasi kalau punya target yang tinggi. Kita bicara mengenai hal ini, ya, seorang sales ya harus ingat hal ini, ya, bahwa the great tragedy, hal yang sedih sekali di dunia ini, bukan kalau kita bermimpi terlalu tinggi, lalu gagal. Ya, hal yang paling sedih itu adalah sebenarnya kalau kita hanya bermimpi sesuatu yang rendah, lalu kita mencapainya, lalu kita puas. Itulah yang paling menyedihkan. Ya, jadi seorang sales ingat harus punya target ya yang tinggi. Kalau perlu target perusahaan dikasih, naikin sendiri, begitu. Ngomong sama diri sendiri, ya dikasih target dari perusahaan 100 bulan ini, saya mau capai 200. Kalau saya nggak capai 200, komisi bulan ini saya nggak mau ambil, saya kasih ke yayasan yang membutuhkan. Nggak berani nggak? Ya, saya termotivasi untuk bisa capai 200. Ya. Lanjut, ini masih dari tempat yang sama, ya, sangat menarik. Dia mengatakan begini, orang-orang yang beruntung itu punya latar belakang, justru adalah kegagalan. Oh, jadi dari penelitian yang dia lakukan ke berapa ratus tenaga pemasar untuk menjual produk yang sama soal itu, orang yang punya pencapaian tinggi yang lebih baik daripada sales yang lain itu ternyata punya pengalaman kegagalan yang banyak, ya, ditolak, di ghosting kalau bahasanya hari ini, gitu kan. Ini juga satu hal yang penting. Ya, seorang tenaga pemasar yang ketika gagal lalu down, lalu nggak mau lanjut lagi, lalu nggak mau coba lagi, ya itu nggak akan jadi hoki dalam hidupnya. Ya akan stop aja di situ. Tetapi orang yang ketika gagal belajar dari sana, nah itulah yang akan semakin hoki. Dan satu lagi, yang terakhir, yang kelima. Orang-orang yang hoki itu adalah orang-orang yang punya pemikiran yang terbuka. Yang ketika terjadi sesuatu perubahan yang mengganggu kebiasaan sehari-hari mereka, yang mendorong mereka, menoel mereka untuk keluar dari comfort zone mereka oke dengan hal tersebut. Ya, bukan cuma stay,
Bukan cuma ngerjain yang biasa dilakuin. Yang tugasnya ada apa, dia lakuin tugasnya apa. Itu nggak hoki biasanya. Tapi yang hoki adalah yang terus-menerus mencari hal-hal yang berubah. Yang terus-menerus mencari dan meningkatkan skill dia di berbagai bidang. Pergi cari ketemu orang, networking misalnya. Ya, networking saya udah udah mentok nih. Ya, kalau seorang sales ngomong networking saya udah mentok, silakan lah ya, silakan. Kalau perlu pergi ke tempat yang sebelumnya nggak pernah pergi. Ya, kalau perlu pergi ke tempat-tempat yang sebelumnya dihindari. Ya, untuk networking. Ya, jadi inilah ya bicara mengenai hal-hal yang kita harus bisa ubah gitu. Kalau selama ini temenannya kebanyakan di Facebook, ya ayo sekarang main yang lain gitu. Ya kalau misalkan LinkedIn, misalnya TikTok, misalnya yang lain-lain gitu. Atau bisa juga teman secara di dunia nyata juga bisa gitu ya. Networking, ikut acara-acara mingle gitu ya. Nah itu harus bisa berubah. Ya jangan punya fixed mindset. Kalau semuanya udah gitu nggak bisa diganti lagi, ya itu salah. Nah hoki yang begitu. Nah itu yang pertama tadi, bahwa ternyata hoki itu bisa di-manage. Caranya bagaimana? Ya banyak. 5 diantaranya itu ini. Meningkatkan competitive intelligence kita, meningkatkan kepedulian kita sama klien, meningkatkan ambisi dan goal kita. Ya, belajar dari kesalahan dan terbuka untuk perubahan. Orang-orang yang adapt hal ini, ya secara otomatis menjadi orang-orang yang pakai tanda kutip lebih beruntung daripada orang-orang sebelumnya. Ya terutama tadi saya mau bicara mengenai networking. Ya, networking yang poin nomor 5 tadi itu, banyak orang merasa stuck di situ, gitu. Karena kita hanya bisa mengenal sampai sejumlah orang tertentu, begitu katanya ya. Ada yang bilang 150, ya ada yang bilang 500. Gitu. Tapi angkanya nggak lari dari 2 angka itu. Gitu. Nah, kalau kita cuma percaya aja hal tersebut dan kita nggak melakukan apa-apa di situ, stop, bentok gitu. Ya. Jadi saya ada satu tips juga untuk networking. Ya adalah apa? Adalah kita memang nggak bisa membuat dan mengenal semua orang secara sekaligus. Tapi kalau dalam hidup kita, ya kita bisa menjadi orang yang bisa memberikan value. Ya perhatikan dalam hidup kita, saya seorang sales ya, maupun untuk yang lain-lainnya. Kalau kita bisa menjadi seseorang yang bisa memberikan value untuk orang lain, maka kita bisa arahkan untuk apa? Untuk membuat agar orang lain yang kita kenal saat ini merasa bangga memperkenalkan kita pada orang yang dia ingin networking. Gak terlalu jelas, saya tahu, saya ulang. Ya, ini kita, I. Ya, dan ini adalah orang kedua nih, friend. Friend kita mungkin mau networking dengan orang ketiga ini, misalnya namanya bos, begitu. Di mana peran saya dalam hal ini, gitu. Kalau kita bisa memberikan value kepada friend kita, dan friend kita bisa meneruskan value itu kepada bos, kita akan dikenalkan dengan tujuan bukan supaya kita dapat, tetapi supaya dia mendapatkan kredit. Langsung pakai contoh biar lebih clear. Ya, saya banyak dan lama di bidang keuangan, ya dan banyak bicara, banyak mempelajari mengenai investasi. Ya, dalam banyak kasus ada rekan-rekan, ada kawan-kawan, bahkan nasabah-nasabah, ya, yang ketika mereka bertemu orang lain
ya. Lalu mereka mulai membicarakan mengenai investasi. Mereka tarik saya ke dalam tempat tersebut untuk apa? Untuk nunjukin nih, gue punya temen yang bisa, yang ngerti soal investasi loh. Nih, gue bawa dia untuk jelasin ke lu. Nah, supaya tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya bukan buat saya. Tujuannya supaya temennya itu bangga, oh orang ini kenal dengan banyak orang. Ya provide value-value seperti itu. Ya, caranya tentu become an expert di satu bidang. Itu sangat penting. Ya, tetapi terbuka untuk perubahan itu sesuatu hal yang sangat penting. Itu poin saya. Ya, jadi ini yang pertama ya, manage luck dengan hal-hal yang kita bisa lakukan. Yaitu apa tadi? Yaitu dengan cara 5 ini. Yang kedua, bagaimana cara kita menjadi lebih beruntung. Maka yang paling penting itu adalah prospecting. Prospecting itu apa? Kita samakan dulu bahasa kita. Ya. Prospecting bukan angkat telepon, lalu nelfon seseorang, lalu memperkenalkan diri, lalu menjual produk kita. Bukan. Prospecting adalah satu proses yang hasilnya ini, memastikan kita menjual ke orang yang tepat. Ya, prospecting, kita samain dulu bahasanya, ada satu proses yang memastikan kita menjual kepada orang yang tepat. Ya, banyak di antara salesperson ya gagal di dalam penjualan karena mancing di kolam yang salah. Begitu, karena kolam yang mereka miliki itu kolam yang nyaman buat mereka. Misalnya apa? Lingkungan sekitarnya, keluarganya, dia merasa nyaman jual ke mereka, sehingga dia apa-apa jual ke mereka, apa-apa jual ke mereka, dan dia nggak ngerti-ngerti kenapa selalu gagal. Gitu, karena dia jual ke yang dia nyaman jualin, bukan jual ke orang yang butuh. Nah, ini sesuatu yang singkat, ya, karena tentu ada masalah waktu ya. Apa ini? Coba, udah agak lama tadi saya ngomong sendiri ya. Apa ini? Ini adalah kancing, bukan. Ini namanya coklat. Betul, Pak Freddy. Coklat bahkan secara spesifik, namanya coklat apa? Caca, bukan. Ya, betul. Semua udah tahu ya. Coklat salut gula. Ya, Pak, terlalu teknis, Pak. Ya, saya mau bilang ini coklat M&M. Ya, jadi prospecting mulainya, gampangnya, ingat aja, coklat M&M. Yaitu apa? Pastikan orang itu punya 3 hal ini. Money, needs, dan meet. Ya. Jadi kalau kita mau jual, prospecting ini panjang sebenarnya tekniknya ya, banyak sekali hal yang kita bisa lakukan, mulai dari scouting sampai nanti selection dan lain-lain. Ya, tapi gampangnya, simpelnya ini, M&M. Pastikan kita mau jual ke orang yang apa? Punya duit, mau beli. Gitu ya. Kalau dia mau beli banget tapi nggak punya duit, percuma. Kedua adalah mau belinya, dia punya kebutuhannya. Duitnya ada, nggak punya kebutuhannya. Ya, nggak jadi beli. Gitu. Kecuali kalau dia mau berbuat amal, ya itu lain cerita. Gitu. Ya, jadi yang ketiga itu adalah meet. Meet itu apa? Meet itu bisa ditemui. Ya, jadi ada orang nih punya uangnya, punya kebutuhannya, ya, tapi kita nggak bisa temuin. Orangnya ada, misalnya presiden, gitu. Kita nggak bisa juga temuin presiden untuk lawanin produk, gitu kan? Jadi ya nggak usah prospek, gitu. M&M, money, needs, meet. Cari terus. Yang punya kategori 3 ini baru jual ke orang tersebut. Ya, dan yang penting tetap ya dalam prospecting adalah apa? Perform, melakukan, measure, mengukur,
track, pelajari pengukurannya. Ya, diulang-ulang terus. Ya, semakin lama ya kita akan semakin banyak menjumpai yang namanya prospek dan bukan cuma suspek. Ya, suspek. Ya, kalau suspek sebelum prospek, dari suspek kita lihat nih, dia punya uang nggak, dia punya needs nggak, dia bisa diketemuin nggak. Kalau bisa, oke, baru ini nih namanya prospek, gitu. Ya, barulah sales proses dimulai. Tapi nggak gampang, ya nggak gampang. Kita harus langsung bilang di awal, ya nggak gampang. Ada cerita anak-anak. Ya, saya juga bingung ya kenapa dia bikin ceritanya seperti itu ya. Jadi Putri ini cium kodok, kodoknya jadi pangeran. Ya, kalau di cerita Disney begitu ceritanya. Ya, tapi kalau dalam prospecting hidup nyata, ya nggak 50-50 gitu ya, jauh sekali gitu. Kita harus pakai tanda kutip ya, kita harus mencium banyak sekali kodok gitu ya, baru ada satu yang nanti bisa jadi pangeran. Ya, artinya apa sih? Artinya ini, prospecting itu nanti akan bicara mengenai banyak sekali menemui orang, bicara, menganalisa, baru bisa ketemu satu yang tepat. Ya belum tentu kebeli juga. Capek nggak? Capek. Karena itu kita bilang tuh, prospect is a sport. Waduh, sport ya, olahraga. Olahraga tuh capek nggak? Capek olahraga. Maka prospecting juga capek. Tapi olahraga menyenangkan nggak? Oh, menyenangkan. Seru gitu ya. Ada yang sukanya nonton dia, ada yang sukanya main dia, ada yang sukanya taruhan dia. Ya jangan ya, jangan. Ya, prospecting is a sport. Ya, sport itu apa? Sport itu ini. Scouting, proses, optimism, resilience, sama touches. Ingetin aja. Bisa inget nggak? Kalau nggak ya screenshot. Tahun 2022 kan ya. Jangan pusing. Ya. Prospecting selalu mulai dari scouting. Ya. Seorang prospektor, seorang salesperson yang sukses itu adalah orang yang banyak melakukan scouting, banyak melihat. Ada teman baru, dia lihat ini prospek atau bukan. Ya, saya nggak ngajarin berteman cuman kalau prospek, ya enggak ya, saya nggak ngajarin hal itu. Saya bilang scouting. Jadi kita tahu orang-orang yang punya kebutuhan, orang-orang yang punya MMM itu ada di lingkaran kita yang mana. Ya, scouting sangat-sangat penting. Proses. Prospecting is a process. Karena itu harus bisa apa? Harus bisa diulang. Nah, prosesnya gimana cara masak Indomie? Ada tahapannya di belakang bungkus Indominya, ya. Kalau mau tahu, ya, cara penyajian, rebus dalam sekian cc air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Ya, sementara mie dimasak, campurkan bumbu. Itu proses, ya. Sehingga kita beli 10 bungkus Indomie, bukan iklan. Kita beli berapa bungkus pun Indomie, kita ulang prosesnya, kita akan makan bakmi. Ya, itu namanya proses. Bisa diulang dan terbukti. Ya. Gimana proses prospecting, sobat? Ya, apakah pilih nama random dari buku telepon yang zaman dulu banget ya, atau pilih random dari Instagram, atau gimana? Nggak masalah, pastikan itu sesuatu yang bisa diulang dan bisa diukur. Optimism, ya, optimism.
seorang sales yang beruntung, yang sukses, adalah seorang sales yang percaya. Kali berikutnya closing. Itu namanya optimism. Ya, saya selalu bilang itu. Kalau ditolak kali ini, saya malah happy. Karena apa? Karena yang berikutnya akan sukses. Itu namanya optimism. Ya, saya pernah bilang, Bapak optimis terus. Ya harus. Ya, karena kalau kita nggak optimis, siapa yang mau optimis buat kita kan? Ya, jadi selalu positive thinking. Ya, kalau kata lagu, keep on believing. Ya, tapi berat. Kenapa? Karena kita akan menerima penolakan yang tidak sedikit. Karena itu untuk mendampingi optimisme, kita perlu yang namanya resilience. Tahan banting. Diapain juga nggak nyerah. Dikata-katain, di ghostingin lagi tetap, ya, dibohongin gitu ya, dibilang nggak ada waktu terus gitu, kita tetap harus tahan banting. Ya, sales itu ya kalau masih paise itu apa ya, malu-malu kucing begitu ya, jangan. Ya harus tahan banting ya. Sales itu manusia tangguh. Oke. Dan yang terakhir tuh touch. Pakai S biar dingin. Ya, bukan satu, bukan touch, tapi touches. Ya. Touches artinya apa? Artinya semua titik pertemuan itu harus di klien. Ya, dalam menghubungi satu orang prospek kita, dalam proses kita menjadikan dia sebagai klien kita, harus diingat satu hal, yaitu apa? Yaitu bahwa tidak hanya satu kali, tidak hanya satu tempat. Ya, ingat ya, touches pakai S. Kenapa? Karena tidak hanya satu kali, tidak hanya satu tempat. Apalagi sekarang di dunia dengan sosial media seperti ini, ya kita harus adapt juga. Setiap kali ini bongkar sedikit rahasia, ya. Setiap kali saya mau meeting dengan seseorang, saya sudah cari dulu sosial medianya dia, terutama LinkedIn, untuk bisa tahu dia berapa lama sudah kerja di sana dan apa perannya dan apa yang sudah dia lakukan di sosial medianya. Saya cari dulu. Ya, lalu jadi kita kemudian meeting, baik ketemu ataupun lewat Zoom, begitu ya. Selesai meeting, saya akan pura-pura ngomong sama dia. Saya nemuin Bapak di LinkedIn, saya add ya. Dengan apa tentunya. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi lebih daripada kita ketemu hari ini aja gitu. Saya ada WA-nya, saya pernah ketemu orangnya, saya add LinkedIn ya. Walaupun saya nggak terlalu aktif, tapi saya udah add, saya bisa kontak dia. Atau saya bisa lihat apa yang dia share. Gitu. Kita mengakui apakah dia prospek atau bukan. Ingat, ini masih di tahapan prospecting ya. Yang tadi saya bilang, prospecting is a sport. Ya, ini masih tahapan prospecting, belum ngomong jualan. Ya, tetapi cara meningkatkan keberuntungan kita dalam penjualan, nomor 2, ini prospecting harus ditingkatkan. Ya, dan prospecting itu utamanya adalah 5 ini, sport. Ya, oke. 1, manage your luck. Caranya ada 5. Yang kedua adalah tingkatin prospecting skill. Caranya juga ada 5. Udah di screenshot ya. Yang ketiga, get a rope. Ya, apa itu rope? Ya, konsep yang dikembangkan oleh satu orang namanya Andy Preston. Ya, tetapi sebelum kita bicara mengenai Andy Preston,
Ada satu penelitian. Ini beneran ada jurnalnya. Dan udah agak lama, gitu ya. Dikeluarkan oleh siapa? Ya, dikeluarkan oleh ini, the Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. Ya, ada komite ini, orang-orang yang menyelidiki apakah hal-hal yang paranormal, ya kayak hoki itu ya, itu bisa dijelaskan secara secara saintifik atau enggak, gitu. Nah, kesimpulannya aja, karena ini kan jurnal juga ya, kalau jurnal panjang gitu ya, kesimpulannya apa? Kesimpulan ini, to a large extent, people make their own good and bad fortune. Ini ada dari sini ada lanjutannya filmnya, kira-kira 1 jam lebih, yang disuarakan oleh Morgan Freeman. Ya kalau mau cari nanti ada. Ya. Tapi ini hasil penelitian mengenai the luck factor ya adalah ini. To a large extent, people make their own good and bad fortune. Artinya dalam satu extent, dalam cakupan yang luas, orang-orang itu membuat sendiri peruntungan mereka. Nah, itulah yang menjadi dasar daripada penelitian ini. Nah, sehingga Andy Preston memperkenalkan konsep rope. Rope ini ya, dia perkenalkan sebagai apa? Dia perkenalkan sebagai pengganti hoki. Dan rope itu apa? Rope itu ini, return on previous effort. Ya, lihat ya, rope ya, 4 huruf ya. Return on previous effort. Singkatan juga. Ya. Jadi Preston ya mengambil satu kesimpulan apa? Mengambil satu kesimpulan begini, bahwa kesuksesan dan hasil-hasil yang favorable itu yang menguntungkan. Hasil-hasil yang menguntungkan seorang sales biasanya adalah hasil dari past activity atau past effort, previous effort dari sales tersebut. Ya. Jadi ada hal-hal yang menurut Andy Preston yang ketika dikerjakan hari ini tidak memberikan hasil. Tidak memberikan hasil secara langsung. Tetapi dalam perjalanan dan yang disiplin dijalankan, yaitu akan membawa hasil yang jauh lebih menguntungkan untuk orang tersebut. Nah, itu biasa nanti ada teori inflection point namanya, tapi saya kasih contoh begini. Ya, contoh begini. Saya seorang yang berbadan besar. Ya, sobat TSC, ya walaupun kalau di kelas TSC cuma kelihatan kepalanya ya. Mungkin ada yang menerka-nerka gitu ya, tapi cukup besar, cukup besar. Lalu saya memutuskan begini, ya, mau diet, gitu ya. Jadi saya pergi ke gym, ya ke pusat kebugaran, ya. Lalu saya latihan, ya, seperti nasihat daripada mungkin saya punya dokter kali ya atau PT gitu ya. Saya latihan gitu hari ini. Saya latihan hari itu. Saya pulang ke rumah. Saya ya turunin dikit ya. Saya pulang ke rumah. Saya buka baju saya. Kerak di depan kaca. Ada bedanya nggak? Nggak ada bedanya. Oh, waduh, kok nggak ada bedanya nih? Udah capek nih. Ya, tes lagi, besok ya, coba lagi. Saya datang lagi ke gym besok lagi. Ikutin lagi nasihat daripada dokter dan PT saya. Wah, udah capek sekali kan ya. Pas pulang, ada yang masak Indomie. Saya bilang, no, saya mau ngaca dulu. Ya, saya ngaca lagi.
badan saya buka bajunya, lihat ada perbedaan nggak dari 2 hari lalu? No, nggak ada perbedaan. Oh berarti gym nih gagal nih, gitu. Terus ada orang yang bilang begini, nggak bisa cuman 20 menit gitu loh, ya. Paling sedikit kamu harus lakuin, misalnya dia bilang 3 bulan, gitu misalnya ya. Terus saya bilang begini, seminggu 3 kali, 20 menit, kan berarti 1 jam. Kan sebulan 4 minggu, berarti 4 jam. 3 bulan, 12 minggu, berarti 12 jam. Oh, 12 jam. Hari ketiga, saya pergi ke gym, olahraga 12 jam. Pulang ke rumah, ya, satu, saya buka baju saya, tetap nggak ada bedanya, olahraga 12 jam. Tapi yang kedua, ya, mungkin saya langsung sakit, karena olahraga selama 12 jam itu. Ya. Jadi, konsep rope ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang kita lakukan yang nggak memberikan hasil secara langsung. Karena itu membutuhkan apa? Nah, ini yang tadi di awal dikatakan, ya, ada yang namanya vision atau ujung jalannya, dan ada yang namanya disiplin atau komitmen. 3 bulan, 3 kali seminggu, 20 menit akan memberikan hasil yang diberikan oleh 12 jam dalam 1 hari. Walaupun secara jam sama. Ya. Faktor yang membedakan apa? Faktor yang membedakan adalah waktu. 20 menit kali 3 kali seminggu, kali 3 bulan, akan memberikan hasil yang tidak diberikan oleh 12 jam kali 1 hari. Ya, inilah konsep rope. Return on previous effort. Jadi orang-orang yang beruntung, ya menurut Andy Preston, ada orang-orang yang memiliki disiplin, adalah orang-orang yang memiliki komitmen, adalah orang-orang yang benar-benar percaya pada apa yang dia lakukan sampai dia mau lakukan hal tersebut sehari demi sehari demi sehari, walaupun hari itu dia nggak melihat hasilnya. Itulah seorang sales yang akan beruntung. Itulah seorang sales yang akan sukses. Walau tentu, kalau perusahaan ada probation, ya itu lain cerita. Ya itu lain cerita. Ya, tetapi konsepnya, ya pemikirannya, ya daya ubah di baliknya itu, di balik konsep rope ini, itulah yang sangat penting untuk bisa kita ingat-ingat, ya, bahwa apa? Bahwa 20 menit, 20 menit, 20 menit sehari, 20 menit untuk networking, sehari 20 menit untuk apa? Lakukan hal-hal yang lain, prospecting, blocking time untuk hal tersebut, tidak kelihatan hasilnya, bukan berarti tidak ada hokinya. Hokinya akan muncul dalam bentuk growth. Oke, jadi 3 hal ya yang saya share hari ini untuk meningkatkan peruntungan ya. Yang satu adalah luck, itu bisa di manage dengan 5 hal. Yang kedua adalah prospecting skill, secara otomatis akan meningkatkan keberuntungan kita dan peluang keberhasilan kita. Dan yang ketiga adalah rope. Ingat, luck is a rope. Ya, hoki itu adalah kulminasi, ya, hasil daripada semua usaha yang kita lakukan di masa lalu. Dan ingat, ada jurnalnya, silahkan dicari, The Luck Factor, Richard Wiseman. Bicara hal yang kurang lebih sama dengan hal ini. Ya, jadi gimana? Apakah kita sudah percaya ya dengan luck? Ya, dan untuk menutup, ya tetap ya, kalau nutup tuh katanya tutup training harus kasih quote biar diingat gitu ya.
Thomas Jefferson, salah satu founding father dari Amerika Serikat, dia berkata begini, I am a great believer in luck. Dia sangat percaya pada yang namanya hoki. And I find the harder I work, the more I have of it. Ya, jadi silakan disimpulkan sendiri setelah hari ini, Sobat TSC sekalian, hoki atau usaha. Ya, buat saya dua-duanya, dan yang paling penting adalah usahakan supaya bisa jadi hoki.